Ini dasar hukumnya ya, dasar hukumnya. Silakan nanti Bapak Ibu didetailkan. Tadi ada siapa tadi yang rencananya akan mengajukan permohonan PLB, tentunya harus membaca betul ini PP 85, kemudian peraturan Menteri Keuangannya nomor 272 tahun 2015 yang dirubah dengan PMK 28 tahun 2018, kemudian Presiden mengenai tata laksananya yaitu Per 01 dirubah dengan Per 14, kemudian Per 02, Per 03, Per 10, ini harus dibaca betul. Per 01 itu mengenai tata laksana umumnya PLB. Per 02 itu dokumen masuknya, dokumen pemasukan dari TPS ke PLB. Per 03 itu pengeluarannya, pengeluaran barang dari PLB ke industri di dalam negeri, itu mengatur biji 28-nya. Kemudian per 10 itu ekspor dari atau melalui PLB. Ini dasar hukumnya, silahkan nanti dibaca dengan detail. Nah, apa itu PLB, Bapak Ibu? PLB itu adalah PPB untuk menimbun barang impor ataupun barang dari lokal. Dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka tertentu untuk dikeluarkan kembali. Kurang lebih definisinya sama dengan gudang berikat, Bapak Ibu. Tetapi bedanya di sini ada boleh ditimbun barang asal lokal yang boleh ditimbun di PLB. Kalau GB tadi hanya boleh menimbun barang asal impor. Kalau PLB itu boleh impor ataupun boleh barang asal tempat lain dalam pabean. Nah, Bapak Ibu, PLB ini merupakan kawasan pabean, tadi sama halnya dengan PPB yang lain ya, kawasan pabean, sehingga sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea dan Cukai. Ada yang berbeda, Bapak Ibu, yang berbeda bahwa gini, nanti biar memberikan gambaran PLB itu sebenarnya seperti apa. Ya. Bapak Ibu, ketika kita membahas PLB, bayangkan bahwa PLB atau kebijakannya dulu membuat PLB adalah bahwa kita ingin memindahkan penimbunan barang di luar negeri, di mana barang yang ditimbun di luar negeri itu barang-barang untuk keperluan industri di dalam negeri ataupun barang-barangnya dari Indonesia yang akan diekspor tapi harus ditransitkan, ditimbun di gudang di luar negeri, Singapura atau Malaysia. Kita ingin memindahkan gudang penimbunan tersebut dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga jangan menimbun barang-barang untuk keperluan industri Indonesia itu nimbunnya di negara lain, timbunlah di negara kita, gitu. Timbunlah di Indonesia, sehingga semangatnya adalah memindahkan penimbunan barang-barang yang kita perlukan dari gudang di luar negeri dipindahkan ke gudang di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, apapun fasilitas yang bisa diberikan di gudang di luar negeri tersebut harus bisa diberikan di gudang yang namanya PLB tadi. Apa saja fasilitasnya? Contohnya ya, di luar negeri apa sih yang boleh dilakukan? Di luar negeri, kalau ada barang dari Afrika misalnya, ditimbun di Singapura, padahal barang itu tujuannya untuk nanti didistribusikan ke industri yang ada di Indonesia. Di gudang Singapura itu kan belum dibayar pungutan apa-apa, belum bayar bea masuk, belum bayar PDRI, dan lain-lain. Nah, PLB juga gitu. Barang yang masuk belum dipungut pungutan apapun. Yang kedua, gudang di luar negeri bisa digunakan untuk melakukan penelusuran teknis untuk penerbitan LS. Karena ada beberapa importasi tertentu, Bapak Ibu, kalau perhatikan di ketentuan peraturan Menteri Perdagangan gitu ya, untuk importasi tertentu, barang-barang tertentu, itu harus dilampiri dengan LS yang penelusuran teknisnya dilakukan di pelabuhan pemuatan misalnya. Nah, makanya di gudang-gudang Singapura itu punya keunggulan karena di sana bisa dilakukan kegiatan penelusuran teknis. Makanya di PLB juga harus sama nih. PLB juga harus bisa dilakukan kegiatan penelusuran teknis untuk penerbitan LS. Terus apalagi? Di sana latas belum berlaku, sama masuk ke PLB juga belum berlaku, dan lain sebagainya gitu ya. Itu prinsipnya, apapun yang bisa dilakukan di sana harus bisa dilakukan di sini. Nah, kalau gudangnya di Singapura, Bapak Ibu misalnya, kemudian perusahaan industri di Indonesia itu
itu perlu barang tersebut, maka perusahaan industri di Indonesia itu memasukkan barang atau mengirim barang dari Singapura ke Indonesia, dan importer di Indonesia itu membuat yang namanya dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB, gitu ya. Nah, PLB juga kedudukannya disamakan dengan itu, Bapak Ibu. Makanya ada klausul di PMK itu, barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan pabean atau PLB itu belum diperlakukan sebagai barang impor. Artinya apa? Ketika nanti ada perusahaan industri itu mengeluarkan barang dari PLB, yang membuat dokumen impornya itu bukan PLB-nya, Bapak Ibu, tapi yang membuat dokumen impornya adalah si industri di dalam negeri yang mengeluarkan barang dari PLB. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja bentuk pengusahaan PLB, Bapak Ibu? Ada 8 bentuk pengusahaan PLB. Mulai dari PLB industri besar sampai PLB bursa komoditas. Apa bedanya untuk masing-masing? Bapak Ibu, saya jelaskan secara singkat gitu ya. PLB industri besar. PLB industri besar ini tujuannya adalah mendukung industri, baik secara direct ataupun indirect. Nah, namanya supporting industri berarti barang-barang yang ditimbun di PLB itu, gitu ya, itu adalah barang-barang untuk didistribusikan kepada industri-industri di dalam negeri, industri-industri besar di dalam negeri. Atau bisa juga sebaliknya, Bapak Ibu. Kalau barang impor ditimbun di PLB untuk didistribusikan kepada perusahaan industri, atau bisa berlaku sebaliknya. Artinya, barang-barang yang ditimbun di PLB itu adalah barang-barang hasil produksi industri di dalam negeri, sambil menunggu penjualannya, baik itu ekspor atau ke lokal, bisa dititipkan penimbunan di PLB. Jadi bisa supporting industri, baik untuk impor ataupun untuk ekspornya. Sehingga barangnya ya barang-barang untuk kebutuhan atau hasil produksinya industri. Gitu ya. Kalau untuk supporting industri yang untuk tujuan pengeluaran ke dalam negeri, penerimanya tentunya harus perusahaan industri pemegang APP, karena namanya aja supporting industri besar. Gitu. Nah, apa bedanya dengan IKM? IKM hanya skalanya saja. Kalau prinsipnya sama, ini adalah supporting industri besar, kalau IKM adalah supporting industri kecil dan menengah. Artinya barang-barangnya akan didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan IKM. Kemudian ada bentuk pengusahaan PLB lagi namanya PLB e-commerce. Apa ini PLB e-commerce, Bapak Ibu? Tadi ada yang bertanya bagaimana kalau penjualan atau pembelian barang-barang impor itu melalui platform e-commerce dan lain-lain. Sekarang trennya sudah banyak, gitu. Bapak Ibu, begini, ketika penjualan barang atau importasi barang impor itu sudah sangat mudah gitu dengan platform e-commerce. Kita sekarang membeli barang impor itu sangat mudah, Bapak Ibu. Kita membeli sepatu impor itu sangat mudah gitu ya. Tinggal buka saja aplikasi misalnya, entah itu Alibaba atau AliExpress atau Shopee atau apapun, di situ ada Shopee yang atau JDIT yang global gitu, barangnya dari luar negeri semua, kita klik di situ aja beli, kita nggak perlu ngurus apa-apa, nanti barang datang gitu, meskipun cukup lama karena memang dari luar negeri. Sudah ada yang ngurusi pembayaran biaya masuknya dan lain-lain. Nah, kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu, terus-menerus gitu ya, dan harganya tentunya barang impor itu biasanya jauh lebih murah gitu dari barang-barang produksi lokal, dan kualitasnya juga bersaing gitu ya. Kalau ini terus terjadi dan kita tidak mengatur atau tidak mengambil peranan untuk mengatur hal itu, kekhawatirannya adalah bahwa akhirnya industri-industri kecil menengah di Indonesia yang memproduksi barang jenis itu tidak akan bisa bersaing. Sepatu misalnya, ternyata sepatu dari luar negeri itu murah-murah dan bagus, dan kita beli sangat gampang menggunakan platform e-commerce nanti. Kalau ini dibiarkan, kita tidak mencoba mengatur gitu ya, khawatirnya industri kecil dan menengah yang memproduksi sepatu kayak di Cibaduyut, kayak di mana, itu akan mati gitu.
kalah bersaing dengan sepatu dari luar negeri tadi. Makanya kita mencoba salah satu ininya adalah Bapak Ibu dengan adanya PLB e-commerce. Kita coba ada satu PLB yang di situ menimbun barang impor ataupun barang-barang punyanya IKM tadi ditimbun di situ. Yang penjualannya adalah menggunakan platform e-commerce. Dijualnya menggunakan atau diiklankannya menggunakan platform e-commerce, sehingga selain kita memfasilitasi pembelian barang-barang impor menggunakan platform e-commerce tadi yang bisa kita atur nanti, kita juga mempromosikan produk-produk lokal yang dijual menggunakan platform e-commerce yang penimbunan barangnya ditimbun di PLB. Ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, PLB e-commerce. Barang-barang yang ditimbun tentunya adalah barang-barang yang lazim diperdagangkan menggunakan platform e-commerce, ya. Nah, kemudian ada PLB barang jadi, gitu. PLB barang jadi ini menimbun barang-barang yang memang yang importasinya itu benar-benar perlu untuk dilakukan pengetatan pengawasan, sehingga dilakukan kanalisasi, gitu, dilewatkan impornya harus melalui PLB. Apa sekarang PLB barang jadi yang ada itu adalah PLB yang menimbun MMDA, ataupun barang-barang lain yang direkomendasikan oleh Kementerian Teknis terkait untuk dilakukan pengawasan lebih ketat, gitu ya. Makanya yang ditimbun adalah barang-barang tertentu, dan penerima barangnya atau importernya nanti juga diatur adalah importer yang patuh. Itu PLB barang jadi. Kemudian ada PLB hub kartu udara, Bapak Ibu. Ini adalah PLB untuk mendukung kegiatan transshipment, hub logistik, gitu ya. Biasanya lokasinya dekat dengan bandara. Tujuannya bisa didistribusikan ke lokal ataupun ke luar negeri, bahkan lebih banyak mendukung di luar negeri. Floating storage kurang lebih hampir sama dengan hub kartu udara, tetapi lokasinya di tengah laut nih. Floating storage terapung di tengah laut, gitu. Sehingga bisa menimbun barang-barang dari luar negeri. Contohnya crude oil, gitu ya, dari Timur Tengah itu masuk ke Indonesia, dipindahkan ke floating storage tadi, floating storage yang terapung. Nanti penerima barang dari misalnya dari Cina, dari Jepang, dari Korea itu tinggal mengambil barang tersebut di PLB yang ada di tengah laut tadi, yang selama ini kegiatan itu dilakukan dengan mekanisme ship to ship. Itu PLB floating storage. Kemudian ada PLB bahan pokok. PLB bahan pokok ini tujuannya adalah untuk ketahanan pangan di daerah perbatasan, gitu ya. Di daerah perbatasan itu, pelintas batas itu kalau membeli bahan pokok harus keluar negeri, gitu, karena dekatnya di sana dan lebih murah mungkin ya. Nah, sehingga kita berupaya untuk ketahanan pangan itu dengan menghadirkan PLB bahan pokok di daerah-daerah remote area, jadi perbatasan. Barang ekspor komoditas ini menimbun barang-barang yang diperdagangkan melalui bursa komoditas. Ini kurang lebih bentuk-bentuk PLB. Nah, apa fasilitas-fasilitas yang ada di PLB, Bapak Ibu? Tentunya sama untuk fasilitas fiskalnya dengan PPP yang lain. Ada penangguhan biaya masuk, tidak dipungut BPN, tidak dipungut BPNBM. Kalau tidak pemasukan dari lokal, tidak dipungut BPN atas pemasukan barang dari dalam negeri. Jangka waktu penimbulannya lebih fleksibel daripada GB. Kalau GB dari 2 tahun, gitu ya. Di PLB bisa ditimbun selama 3 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Kegiatan sederhananya pun lebih banyak yang boleh diizinkan untuk dilakukan di PLB dibanding dengan di GB. Bahkan tadi yang saya sampaikan, salah satu keunggulan di PLB adalah PLB itu bisa digunakan untuk melakukan penerbitan LS, pemeriksaan surveyor untuk penerbitan LS. Itu bisa dilakukan di PLB. Tidak harus di negara muat, gitu ya. Fleksibilitas pemasukan dan pengeluaran barang. Jadi yang masuk bisa gelondongan dan bisa masuk dari impor ataupun lokal, keluarnya bisa parsial. Dan pemungutan biaya masuknya adalah tergantung dari berapa yang dikeluarkan. Nah, yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu, yang nomor 2 itu, ini yang tidak
ada di TPP yang lain bahwa barang yang ditimbun di PLB itu Bapak Ibu, status kepemilikan barangnya itu bisa 3 skema itu. Bisa dimiliki oleh PLB-nya sendiri, bisa masih dimiliki oleh supplier di luar negeri dengan model konsinyasi, dan bisa sudah dimiliki orang di dalam negeri atau skema titipan. Saya akan jelaskan yang nomor 2 itu secara cukup detail dulu seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Barang yang ditimbun di PLB itu bisa dimiliki oleh PLB-nya sendiri. Artinya kalau milik PLB itu berarti PLB beli dari luar negeri, ditimbun di PLB-nya, nanti kalau ada industri di dalam negeri butuh, PLB jual kepada industri tersebut. Atau yang kedua, miliknya supplier atau konsinyasi. Artinya barang-barang yang ditimbun di PLB itu masih miliknya orang di luar negeri. Orang di luar negeri boleh nitip nimbun di PLB. Kenapa nimbunnya di PLB? Karena mungkin perusahaan di luar negeri itu tahu bahwa yang banyak membeli dari Indonesia untuk mendekatkan mendekatkan kepada calon pembeli gitu, dititipkanlah penimbunannya di PLB. Sehingga masuknya di situ belum ada invoice, belum ada transaksi, dimasukkanlah ke PLB. Nanti kalau ada industri di Indonesia butuh gitu ya, akan mengambil barang dari PLB, silahkan transaksi dengan pemilik barang di luar negeri. Terbit invoice, barang bisa diambil, dikeluarkan dari PLB. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang yang ditimbun di PLB itu bisa miliknya importer yang ada di dalam negeri. Misalnya ya, PT, anggaplah PT apa? PT Toyota gitulah ya. PT Toyota mengimpor barang-barang untuk keperluan perakitan mobil dalam partai yang besar gitu, tetapi karena barang tersebut belum dipakai, akan dipakai baru nanti minggu depan atau 2 minggu lagi gitu, atau sengaja impor banyak untuk menjaga suplai bahan bakunya, karena belum mau menyelesaikan kewajiban pabeannya dan belum dipakai, barang tersebut dititipkan di PLB, anggaplah di PLBA, itu boleh dititipkan di PLBA. Barangnya sudah miliknya PT Toyota. Nanti ketika PT Toyota memerlukan barang tersebut, tinggal dikeluarkan dari PLB. Nah, atas pengeluaran barang dari PLB kepada importer dalam negeri tadi, Bapak Ibu, yang membuat dokumen impornya adalah orang yang mengeluarkan barang, bukan si PLB-nya. Kalau tadi misalnya milik PLB ya, misalnya PLB sudah beli barang, ditimbun di sini, kemudian ada PT X di dalam negeri mau beli, PLB berarti menjual kepada PT X. Siapa nanti yang membuat dokumen impornya? PT X-nya, bukan PLB-nya. PT X-nya mengajukan dokumen impor barang berupa BG28, bayar bea masuk, dan PDRI. Jadi tidak ada isu penyerahan PPN dalam negeri. Milik supplier seperti apa? Sama. Yang membuat dokumen adalah orang yang membeli barang di dalam negeri dan akan mengeluarkan dari TPP. Kalau pemilik barang yang Toyota tadi sudah jelas pasti yang membuat dokumen impor adalah si Toyotanya. Nah, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, kepemilikan barang ini ada kaitannya dengan nanti bea masuk yang harus dibayar itu atau penetapan nilai pabeannya itu berdasarkan harga yang mana gitu ya. Ini dokumennya, tolong diperhatikan ini Bapak Ibu. Nah, statusnya ada yang miliknya PLB, ada barang titipan, ada barang konsinyasi tadi. Ketika barang milik PLB, berarti saat masuk itu PLB sudah ada membeli barang, sudah ada invoice antara satu dengan PLB. Ketika perusahaan di dalam negeri yang telah PTA membeli barang dari PLB, maka PLB menerbitkan invoice lagi, terbit lagi gitu ya. Terbitlah invoice antara X dengan A. Invoice antara X dengan A inilah yang digunakan dasar bagi si A untuk membuat dokumen impor nanti Bapak Ibu. Harga yang tertera di sinilah yang digunakan atau dijadikan dasar untuk perhitungan pembayaran bea masuknya. Bagaimana dengan yang titipan miliknya Toyota tadi ya? Toyota sudah membeli barang dari di luar negeri.
negeri, tapi barangnya dititipin di PLB. PLB nggak nerbitin apa-apa nih Bapak Ibu, nggak nerbitin invoice, nggak nerbitin apa. Ketika Toyota tadi akan mengeluarkan barangnya, Toyota tinggal membuat dokumen BJ28. Bisa saja satu invoice ini dipakai berulang kali untuk membuat beberapa dokumen impor barang. Nah, yang ketiga konsinyasi. Kalau konsinyasi saat masuk belum ada invoice. Kapan invoice terbit? Ketika ada pembeli di dalam negeri, PTC, membeli barang kepada pihak ketiga di luar negeri, itu baru terbit invoice. Dan harga yang tertera di situlah yang dijadikan dasar untuk perhitungan biaya masuk dan PDRI-nya. Ini Bapak Ibu yang berbeda PLB dibanding dengan kawasan berikat ataupun gudang berikat. Model perhitungan biaya masuk dan PDRI-nya, serta siapa yang membuat dokumen. Yang membuat dokumen adalah ini Bapak Ibu, A, B, ataupun C, bukan PLB-nya. Sehingga atas pengeluaran barang dari PLB ke A, PLB ke B, ini tidak ada isu PPN penyerahan dalam negeri, nggak ada. PLB tidak menerbitkan faktur. PLB tidak menerbitkan faktur atas event yang nomor 1 ya. Event yang nomor 1, PLB beli barang dari luar negeri, kemudian PLB menjual kepada PTA, ini PLB tidak menerbitkan faktur. Karena apa? Tadi ingat skema besarnya, tujuannya, kebijakannya bahwa gudang PLB ini seolah-olah lokasinya masih di luar negeri. Apapun fasilitas yang bisa berlaku di gudang di luar negeri itu berlaku di PLB. Sehingga kalau Bapak Ibu membeli barang dan mengeluarkan barangnya dari Singapura, pihak Singapura tidak akan menerbitkan faktur pajak, gitu ya. Ini sama nih, tidak ada menerbitkan faktur pajak atas pengeluaran barang dari PLBX kepada A. Cukup A membuat dokumen impor, namanya BJ28, hampir sama dengan BJ20. Ini skema transaksi yang ada di PLB, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan izin PLB? Tentunya ada syarat-syarat tadi ya. Sama ini kurang lebih sama dengan KB, GB, PBB sama Bapak Ibu. Tetapi ada tambahan bahwa manajemen ini ya. PLB itu ada syarat memiliki pengalaman di bidang logistik dan memiliki SDM profesional di bidang logistik dan transportasi. Kemudian punya SPI yang baik, memiliki sertifikasi mutu berupa AEO atau ISO. Itu syarat tambahan yang ada di PLB. Dan ada syarat tambahan lagi Bapak Ibu, luas tanah atau bangunan minimal 1 hektar. Tidak ada batasan di kawasan industri atau di luar kawasan industri, tetapi minimal luasnya dimanapun lokasinya itu minimal harus 1 hektar. Ada istilah penyelenggaraan pengusahaan sama dengan yang di KPBB, Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan yang bisa dilakukan di PLB banyak yang bisa dilakukan, tetapi batasannya tidak boleh ada kegiatan produksi. Tadi nilai tambah plus yang ingin kami sampaikan bahwa di PLB itu boleh dilakukan kegiatan penelusuran teknis untuk penerbitan pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor. Ini dokumennya Bapak Ibu, kemudian tadi juga peralatan perpajakan tadi sudah saya sampaikan ya, yang dipakai prinsipnya adalah invoice pada saat pengeluaran sesuai dengan status kepemilikannya.